Halo sahabat sains, welcome to Miss Maya channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Enjoy this video. Halo sahabat sains, Nah, pada video kali ini kita akan membahas part 2-nya, yaitu mengenai subbab bioteknologi. Simak videonya sampai selesai ya. Sahabat sains, pernahkah kalian mengkonsumsi tempe, yogurt, cuka, atau keju? Nah, proses pembuatan makanan tersebut memerlukan mikroba tertentu. Misalnya pada saat kita membuat tempe, maka akan ditambahkan ragi. Ragi itu sendiri mengandung mikroorganisme berupa jamur yang dapat tumbuh pada media kedelai yang kita siapkan. Serat putih pada tempe yang kalian lihat memanfaatkan agen biologis termasuk mikroba dalam menghasilkan produk atau jasa. Nah, kata bioteknologi berasal dari gabungan kata bio yang berarti makhluk hidup dan teknologi yang berarti cara untuk memproduksi barang dan jasa, sehingga barang atau jasa yang berguna bagi manusia. Sahabat sains, terdapat dua macam bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Apa sih perbedaan dari keduanya? Kita bahas satu persatu yuk. Kita akan mempelajari bioteknologi konvensional terlebih dahulu ya. Sahabat sains, seperti yang sudah kita kenal, DNA untuk menghasilkan produk atau jasa dikenal dengan istilah bioteknologi. Pemanfaatan mikroba secara langsung untuk menghasilkan produk termasuk bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional banyak digunakan dalam proses pembuatan makanan atau minuman. Peralatan dan metode yang digunakan dalam prosesnya sederhana serta tidak memerlukan sterilisasi yang tinggi. Bioteknologi senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dalam keadaan anaerob atau tanpa udara. Mikroorganisme yang ditambahkan akan tumbuh dan berkembang baik pada substrat atau bahan bakunya yang kita siapkan. Organisme tersebut menguraikan bahan baku menjadi senyawa yang lebih sederhana dalam keadaan anaerob. Produk sampingan inilah yang kita manfaatkan sebagai minuman, makanan. Beberapa contoh produk bioteknologi konvensional misalnya tempe, roti, keju, kecap, tauco, seperti yang terlihat pada gambar. Contoh produk hasil fermentasi dan mikroorganisme yang berperan dapat dilihat pada tabel berikut ini ya. Nah, ada beberapa jenis mikroorganisme, baik bakteri maupun jamur. Sahabat sains, penjelasan lebih rinci bagaimana proses fermentasi berikut ini ya. Singkong yang sudah dikupas dan dicuci selanjutnya dikukus dan didinginkan. Kemudian singkong dibaluti dengan ragi yang di dalamnya mengandung bakteri Saccharomyces cerevisiae. Mikroorganisme tersebut berfungsi dalam proses fermentasi singkong. Setelah itu, singkong harus diperam tanpa adanya udara agar proses pemecahan gula menjadi alkohol dapat berlangsung, sehingga tape yang dihasilkan akan berhasil. Reaksi fermentasi singkong secara sederhana dapat dilihat pada reaksi berikut ini ya. C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH dan juga 2CO2 dan 2 ATP. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai bioteknologi modern. Sahabat sains, berbeda dengan bioteknologi konvensional yang menggunakan mikroorganisme secara langsung. Bioteknologi modern ditandai dengan adanya rekayasa. Bioteknologi modern berkembang sejak ditemukannya struktur DNA. Adanya rekayasa genetika atau sel membutuhkan peralatan modern dan dilakukan dalam keadaan yang steril. Beberapa contoh bioteknologi modern diantaranya doma dan DNA rekombinan. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama yaitu mengenai kultur jaringan. Sahabat sains, kultur jaringan bernutrisi dan steril seperti pada gambar. Teknik kultur jaringan memanfaatkan yaitu aktif membelah yang tinggi. Tujuan kultur jaringan adalah untuk mendapatkan keturunan dalam jumlah yang besar, cepat, dan seragam.
Yang kedua yaitu mengenai bayi tabung. Bayi tabung bertujuan untuk mengatasi pasangan yang kesulitan mendapatkan keturunan. Bayi tabung dilakukan